Umat Islam yang harusnya menjadi umat terbaik ini, tapi kondisinya hari ini sangat memprihatinkan. Muslim Uighur di siang hari dipaksa untuk membatalkan puasanya. Muslim Rohingya teromang-ambing di tengah lautan cari perlindungan karena rumah-rumah mereka telah dibakar oleh rezim junta militer Myanmar. Kaum muslimin di Suriah, kaum muslimin di Kashmir, di Afrika, semua mereka ditindas. Dan yang paling miris adalah para pemimpin muslim yang ada di sekitar Gaza. Mereka hanya sekadar menyaksikan pembantaian genosida yang diberlakukan oleh Zionis setiap hari, tanpa mereka memberikan bantuan apa-apa selain daripada kecaman-kecaman yang tak ada gunanya. Padahal mereka punya tentara, mereka punya pasukan, mereka punya jet tempur, mereka punya tank baja, mereka punya rudal, tapi semua tidak mereka gunakan untuk menolong orang-orang di Gaza sana. Tidak mereka jadikan itu sebagai sarana untuk memenuhi perintah Allah, untuk melaksanakan jihad fisabilillah. 40.000 orang nyawa muslim melayang di sana tanpa ada sedikit pun pembelaan. Hancurnya dunia ini, kata Rasul, itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Sejak runtuhnya kekhilafahan Islam di Turki Utsmani tahun 1924, tepat 100 tahun yang lalu, umat Islam terpecah belah. Umat Islam tidak punya pemimpin tunggal yang menyatukan mereka, yang disebut dengan khalifah yang menyatukan mereka. Maka inilah agenda umat Islam ke depan, bahwa umat Islam harus bersatu. Tuhan mereka satu, Allah Subhanahu wa taala. Nabi mereka satu, Muhammad Rasulullah. Kiblat mereka satu di Makkah Al-Mukarramah. Kitab mereka satu, Al-Quran Kitabullah. Mestinya mereka pun harus berhimpun menjadi satu ummah, one ummah, satu umat, satu daulah, dan satu khalifah, satu panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwa umat Islam itu pasti akan dimenangkan Allah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka, bahwa Allah akan benar-benar menjadikan umat Islam ini kembali berkuasa di atas dunia. Umat Islam akan menang melawan Yahudi, dan juga umat Islam akan bisa membebaskan setiap negeri hari ini yang telah dijajah oleh orang-orang kafir. Itu janji Allah yang patut kita camkan, dan itu menjadi kabar gembira bagi kita. InsyaAllah tidak akan lama lagi umat Islam akan meraih kemenangan yang sejati. Tidak hanya kemenangan di dunia, tapi juga kemenangan di akhirat. Kemenangan ini, ma'asyiral muslimin, wajib kita upayakan, wajib kita perjuangkan. Karena Allah mengatakan, Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau anda punya kekuasaan, maka gunakan kekuasaan anda untuk menolong agama Allah. Kalau anda punya harta yang banyak, gunakan harta anda untuk menolong agama Allah. Membuat pesantren, rumah-rumah tahfiz Quran, membantu anak yatim, membangun masjid, itu semua diperuntukkan untuk menyongsong kemenangan dari Allah. Kalau anda seorang ibu rumah tangga, maka lahirkanlah anak-anak yang soleh dan solehah yang cinta kepada Allah. Gunakan sosial media anda untuk membela agama Allah, untuk menebarkan kebaikan. InsyaAllah Allah akan turunkan pertolongannya, sebab kemenangan dari Allah tidak datang dari malaikat di langit, atau sekedar kita menunggu datangnya Imam Al-Mahdi.